Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2025 ini. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun 2025 dan akan masuk ke tahun 2026. Tetapi kita mau tetap bersama-sama untuk bergerak dan berdampak sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, Jemaat Abba Love di tahun 2025 ini. Kita mau sisa 2-3 bulan ke depan ini, kita mau benar-benar memiliki hidup yang berdampak bagi sekitar kita. Nah, di bulan Oktober ini, tema kita itu adalah up. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus mencintai firman Tuhan dan menghidupinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar sekali di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengenal firman, kita tidak dituntun oleh firman, bagaimana mungkin kita akan mengerti atau hidup di dalam kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa firman ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Atau mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara, kita mencintai Tuhan, hal yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan mencintai firman-Nya. Kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mencintai firman Allah, berarti kita sedang menunjukkan kecintaan kita itu kepada Allah itu sendiri. Jadi saya mau katakan mustahil kalau seseorang berkata dia mencintai, dia mengasihi Allah, tapi dia tidak pernah bersekutu dengan firman-Nya. Dia tidak pernah baca firman, dia tidak pernah merenungkan firman, dia tidak pernah bergaul dengan firman. Bagaimana dia bisa katakan dia mencintai Allah? Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, sekali lagi saya ulang, kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berkata bahwa Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah, maka hal yang paling sederhana yang bisa ditunjukkan tentang kasih saudara kepada Allah adalah dengan mengasihi firman-Nya, bergaul dengan firman-Nya, ada waktu untuk bersekutu dengan firman-Nya. Dengan demikian baru kita bisa membangun persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada orang-orang yang dia berkata dia mengasihi Allah, tapi dia tidak pernah membaca firman Allah. Bagaimana dia tahu bahwa itu perintah Allah? Bagaimana dia tahu itu suara Allah? Bagaimana dia tahu bahwa Tuhan berbicara kepada dia kalau dia tidak bersekutu dengan firman Allah? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biarlah kita sama-sama untuk terus memiliki waktu-waktu yang khusus untuk kita bisa bersekutu dengan firman Allah. Sebenarnya kita bersyukur di tengah-tengah jemaat Abba Love di Bali khususnya, kita punya bacaan untuk kita renungkan bersama-sama setiap hari. Ketika kita setia untuk melakukan itu, maka dalam 1 tahun kita akan sama-sama mengakhiri. Artinya kita akan sama-sama menyelesaikan pembacaan firman Allah dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, 1 Alkitab. Dan ini kita sudah lakukan, tahun ini adalah tahun yang ke-7. Nah, jadi Bapak Ibu, alangkah lucunya bukan lucu, tapi ini sesuatu yang sangat-sangat yang terjadi, realita yang terjadi, orang sulit sekali untuk memberikan waktunya di dalam pembacaan dan perenungan firman. Tapi mereka punya waktu untuk mereka bermain sosial media, punya waktu untuk mereka update status, punya waktu mungkin untuk mereka upload hal-hal yang mungkin
mereka merasa ini sesuatu yang baik di multimedia. Ya, tapi mereka lupa hal yang paling penting tentang pembacaan perenungan firman itu mereka tidak lakukan. Nah, jadi hari ini mari kita mau sama-sama ya untuk terus bertumbuh ya di dalam persekutuan kita, di dalam kita memberikan waktu-waktu kita ya untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Nah, jadi mengapa harus mencintai firman Allah? Yang pertama tadi saya katakan karena firman itu adalah Allah, seperti yang Yohanes 1 ayat pertama katakan. Kemudian hal yang kedua yang kita harus ingat ya, kenapa kita harus mencintai firman Allah? Karena firman itu menuntun dan mengarahkan hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu nggak kelihatan. Dan Tuhan itu tidak bicara audible kepada kita. Jangan-jangan kalau kita lagi berdoa ada suara ngomong, lari kita. Dikiranya suara apa? Saya percaya ada kecil sekali Tuhan berbicara dan itu juga tidak audible, hai anakku, enggak. Ya, tapi bicara lembut di dalam hati kita. Tapi Tuhan berbicara itu lewat firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengetahui janji-janji firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenali ya perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak Tuhan kehendaki, ya mana yang Tuhan sukai dan mana yang tidak Tuhan sukai, mana yang dikatakan dosa, mana yang kata kebenaran, itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya menuntun dan mengarahkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran kalau kita tidak pernah bergaul dengan firman-Nya? Kita tidak pernah merenungkan firman-Nya. Bagaimana kita bisa mengetahui yang kita lakukan benar atau salah kalau kita tidak mengenal firman Tuhan? Nggak bisa. Jadi hanya kita akan berpikir itu berdasarkan pengertian kita sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita berpikir ini benar, kita katakan benar, kita berpikir ini salah, lalu kita katakan salah. Makanya jangan heran ada orang-orang sekalipun dia menyebut dirinya orang Kristen, tapi prinsip kebenaran yang dia percaya itu masih abu-abu. Karena apa? Karena dia tidak mengenal apa yang firman katakan secara jelas. Sehingga apa? Segala sesuatu itu hanya dinilai berdasarkan pengertian diri dia sendiri. Bukan berdasarkan kebenaran yang tertulis di dalam firman. Jadi kalau kita mengenal firman, kita pasti berani mengatakan salah adalah salah, benar adalah benar, hitam adalah hitam, putih adalah putih, tidak abu-abu. Kenapa firman tadi katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa aja? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nggak heran kelakuan orang Kristen tidak berubah-ubah. Kenapa? Tidak pernah bersekutu dengan firman. Hidupnya yang seperti itu aja. Malah lebih kacau dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena tidak ada sesuatu yang memperbaiki kelakuan mereka. Tidak bercermin dari firman yang ada. Kemudian apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa luar biasanya firman Allah itu kalau kita hidupi di dalam kehidupan kita. Boro-boro firman mempengaruhi hidup kita, kalau kita aja tidak punya waktu untuk kita merenungkan firman tersebut. Jadi ya, bulan ini kita akan mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat ya untuk kembali lagi. Sebelum mengakhiri tahun 2025 ini, baiklah firman itu menjadi sesuatu
yang sangat-sangat mendasar sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mau mengizinkan firman itu mempengaruhi kehidupan kita, bahkan firman itu benar-benar ya menjadi sesuatu yang memberi impact di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan dampak bagi orang lain. Jadi mencintai dan menghidupi firman itu harus menjadi satu paket, sesuatu yang dasar ya untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan bosan untuk kita terus membaca dan merenungkan firman. Ya, orang bilang kalau nggak bisa tidur ya baca Alkitab aja pasti langsung tertidur. Ya, seperti obat tidur katanya. Ya, memang karena iblis tidak senang untuk kita membaca firman, sehingga ketika baca firman kita baca sampai tertidur. Bacanya malam, aminnya besok pagi, karena pagi baru terbangun. Jadi hari ini ya kita mau ya bukan hanya sebagai sesuatu yang menghiasi bagian dari buku-buku kita, menghiasi bagian dari isi yang ada di handphone kita, tapi biarlah firman Allah itu yang menjadi sesuatu yang menghiasi hidup kita, supaya hidup kita ini dipengaruhi olehnya dan bisa memberikan dampak bagi orang lain. Jadi tetap semangat untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai saudara dalam Alpha News Update minggu ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. SPK, saya pengikut Kristus. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi di lantai 2 Abalov Bali. Kristok Bali. Camp Pembinaan Remaja Putri usia 13-19 tahun. Prakem dan camp 18-19 November. Dan wisuda 20 November. Di lantai 3 Abalov, Bali. I gotta tell somebody, I gotta let them know God is good all the time. Shout it to the nations, make it temporary. Ingat saudara, tetap hidupi tema gereja kita tahun ini. Bergerak dan berdampak. Saya Iwan. Saya Kesha. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. God bless you all. The nations